Membuka presentasi dengan baik sekaligus menarik adalah sebuah hal yang sangat penting bagi seorang presenter profesional. Dalam video berikut ini, saya ingin menjelaskan pada Anda 5 teknik untuk membuka presentasi Anda secara menarik sekaligus meyakinkan. Mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknik-teknik dalam membuka sebuah presentasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya fungsi dari sebuah pembukaan dalam presentasi. Fungsi yang pertama adalah untuk menjelaskan tujuan Anda. Pembukaan presentasi berfungsi untuk memberitahu kepada audiens apa yang bisa mereka dapatkan dari sesi presentasi tersebut. Fungsi yang kedua dari sebuah pembukaan adalah untuk memberikan gambaran umum, gambaran besar tentang apa saja yang akan Anda bahas, berapa lama waktu yang Anda pakai, mana yang akan diikutsertakan dan mana yang tidak dalam presentasi Anda. Dan yang terakhir, sebuah pembukaan juga memiliki fungsi untuk memotivasi audiens, menciptakan daya tarik sehingga mereka berkeinginan untuk menyaksikan presentasi Anda dari awal sampai akhir. Nah, sekarang setelah Anda mengetahui bahwa pembukaan presentasi memiliki fungsi yang sangat penting dan pembukaan adalah sesuatu yang paling awal didengar maupun dilihat oleh audiens Anda. Oleh karena itu, bagian ini adalah bagian yang akan mereka ingat paling kuat. Anda perlu menciptakan sebuah pembukaan yang baik sekaligus menarik buat audiens. Sekarang mari kita lihat seperti apa teknik-teknik dalam membuka sebuah presentasi. Saya akan mengajarkan 5 teknik di sini. Yang pertama adalah Anda bisa membuka presentasi dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi Anda. Setiap presentasi pasti memiliki maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, dalam pembukaan Anda sampaikan apa yang menjadi maksud Anda, apa tujuannya, dan apa yang akan diperoleh oleh audiens di akhir sesi presentasi. Saya akan beri contoh seperti ini. Misalkan saya adalah seorang yang menjual sebuah sistem kepegawaian buat perusahaan dan di hadapan saya sudah hadir para HR Director dari berbagai perusahaan di Indonesia. Maka saya bisa membuka dengan menjelaskan maksud dan tujuan sebagai berikut. Selamat pagi Bapak dan Ibu Direktur HR yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada Anda sebuah sistem kepegawaian yang baru, yang paling mutakhir. Dan nanti Anda akan melihat dalam 30 menit ke depan bahwa inilah sebuah sistem yang mampu menjawab segala kebutuhan Anda tentang pengelolaan karyawan. Bagaimana menyimpan database-nya dengan rapi, bagaimana menyimpan histori dari masing-masing orang, apa perkembangan mereka, dan bagaimana development mereka, sehingga Anda sebagai seorang pengambil keputusan di bidang HR akan mampu melihat siapa yang hendak Anda kembangkan di masa yang akan datang. Dan di akhir presentasi nanti, saya yakin bahwa Anda akan sadar inilah sebuah sistem yang layak untuk Anda pakai dan Anda terapkan di perusahaan Anda masing-masing. Itu tadi contoh kita membuka dengan menggunakan atau menjelaskan maksud dan tujuan. Audiens akan langsung paham apa yang diharapkan dari presentasi tersebut. Sekarang kita akan bahas teknik yang kedua, yaitu teknik menggunakan pertanyaan. Teknik ini saya pakai ketika saya tampil di forum TEDx Jakarta, di mana saya membawakan topik bagaimana membaca 52 buku dalam setahun. Seperti apa contoh teknik tersebut? Saya akan contohkan seperti ini. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan pada Anda. Berapa banyak buku yang Anda baca dalam setahun terakhir? Mungkin ada Anda yang menjawab 10 buku, 5 buku, atau jangan-jangan tidak ada sama sekali. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang dewasa tidak membaca sebuah buku pun
dalam setahun terakhir. Anda bisa bayangkan ini adalah sebuah penelitian di negara besar seperti Amerika Serikat, dan kita bisa bayangkan seperti apa kondisinya di Indonesia. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda betapa keterampilan membaca cepat akan bisa mengubah dunia Anda, akan bisa menjadikan Anda manusia yang lebih maju, lebih produktif untuk bangsa ini. Tadi Anda sudah lihat, itulah teknik membuka presentasi dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Ketika Anda mengajukan pertanyaan, maka respons alami dari audiens adalah mereka akan berpikir untuk mencari tahu jawabannya. Karena mereka berpikir, maka audiens pun akan terlibat ke dalam topik presentasi Anda. Mereka akan fokus mendengarkan dan mereka ingin tahu jawabannya apa. Mereka ingin memahami apa yang selanjutnya akan Anda jelaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Teknik ketiga dalam pembukaan sebuah presentasi adalah menggunakan cerita. Di sini Anda bisa mengambil kisah ataupun cerita yang relevan dengan topik presentasi Anda, mengangkat kisah tersebut, lantas menghubungkannya dengan materi presentasi yang Anda sampaikan. Sangat banyak sekali presenter kelas dunia menggunakan teknik bercerita atau berkisah. Dan seperti apa contohnya? Saya akan ambil sebuah presentasi di mana topiknya adalah bagaimana kita mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan, di mana kecerobohan kita bisa membawa malapetaka. Maka saya akan bukanya seperti ini. Rekan-rekan sekalian, saya ingin bercerita kepada Anda. Saya punya seorang tetangga sekaligus sahabat yang sangat baik sekali. Dia adalah seorang yang menjadi panutan buat kami, dan dia juga orang yang selalu patuh terhadap segala macam aturan. Suatu hari, tetangga saya dan sahabat saya ini, dia telat tidur karena tadi malam dia bergadang untuk menyiapkan sebuah meeting penting keesokan harinya. Rekan saya terlambat bangun sehingga dia tergesa-gesa sekali pagi itu. Dia buru-buru mandi, tidak sempat sarapan. Dia ambil sedikit sarapannya dan kemudian dia ambil handphonenya. Mulailah rekan saya itu menghidupkan mesin mobilnya. Dan sambil dia mulai menginjak gas, dia sempatkan untuk mengirim sebuah SMS. Dia kirim sebuah pesan singkat, "Bos, mohon maaf, mungkin saya akan datang sedikit terlambat ke kantor." Baru saja rekan saya menginjak pedal gas mobilnya, dia kaget. Di depannya seorang anak kecil bersepeda lewat. Dan rekan saya bukannya menginjak pedal rem, dia malah menginjak pedal gas lebih dalam. Anak tersebut tertabrak, terpental, dan ternyata anak tersebut tidak tertolong. Rekan-rekan sekalian, tahukah Anda siapa anak kecil yang ditabrak oleh tetangga saya, oleh sahabat saya tadi? Ternyata anak itu adalah anaknya sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari betapa pentingnya berkendara dengan baik, dengan tertib. Karena kecerobohan yang Anda lakukan bisa membawa malapetaka, bahkan buat orang-orang yang paling Anda cintai. Itu tadi sebuah contoh bagaimana Anda membuka sebuah presentasi menggunakan teknik bercerita. Disampaikan sebuah cerita yang relevan, antarkan cerita tersebut untuk mempersiapkan audiens masuk ke dalam topik presentasi Anda. Teknik berikutnya dalam membuka sebuah presentasi adalah menggunakan data ataupun fakta. Bagaimana caranya? Anda pilih data ataupun fakta yang menarik perhatian, yang jarang orang dengarkan, yang akan membuat orang berpikir, bertanya, dan akhirnya mereka akan terlibat ke dalam materi presentasi Anda. Seperti ini contohnya. Misalkan saya hendak membahas tentang betapa penting kita bekerja dengan baik untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Dan di sini saya akan menggunakan data ataupun fakta untuk membuka presentasi tersebut.
Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, setiap hari tidak kurang dari 8 orang pekerja meninggal gara-gara kecelakaan kerja. Kita tahu bahwa kecelakaan kerja bisa diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman ataupun oleh kondisi yang tidak aman. Dan dari semua itu, perilaku yang tidak aman mendominasi, yakni sebanyak 85%. Sedangkan situasi atau kondisi yang tidak aman hanya berkontribusi 15% terhadap kecelakaan. Ini artinya dengan mengubah perilaku kita, dengan memperbaiki cara kita menyikapi pekerjaan kita yang penuh resiko, penuh bahaya, maka kita akan bisa mengurangi secara drastis angka kecelakaan kerja di Indonesia. Untuk itu, hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat peran apa yang bisa kita lakukan untuk berperilaku yang lebih baik lagi, sehingga kita selamat, aman dalam bekerja, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Anda bisa lihat tadi saya menggunakan data ataupun fakta untuk membuka sebuah presentasi. Sekarang kita akan bahas teknik yang kelima atau teknik yang terakhir. Dalam teknik ini kita bisa menggunakan sebuah kutipan ataupun pernyataan. Kutipan dan pernyataan ini bisa kita pilih dari kutipan orang-orang yang sudah dikenal umum oleh publik, public figure, ataupun orang-orang yang terkenal. Anda bisa pakai kutipan mereka yang relevan dengan materi presentasi Anda. Seperti ini contohnya. Misalkan saya hendak membahas sebuah presentasi yang akan membahas bagaimana cara membangun sebuah organisasi pembelajar. Dan saya akan menggunakan kutipan dari Alvin Toffler. Maka saya akan membukanya seperti ini. Menurut Alvin Toffler, buta huruf di abad ke-21 bukanlah buta huruf gara-gara orang tidak mampu membaca ataupun menulis. Melainkan buta huruf abad 21 adalah buta huruf gara-gara sebuah organisasi tidak belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang penting untuk mereka kuasai, tidak learn sesuatu. Kemudian mereka juga tidak melakukan unlearn terhadap hal-hal yang sudah tidak relevan, yang sudah ketinggalan zaman. Dan terakhir, tidak melakukan relearn, yaitu belajar ulang, belajar kembali terhadap hal-hal yang seharusnya diperkokoh oleh seorang individu ataupun total organisasi. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan pada Anda bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah organisasi pembelajar yang maju dan cerdas, sehingga orang-orang di dalam organisasi selalu belajar, learn sesuatu yang baru, membuang hal-hal yang sudah tidak relevan, unlearn, apa-apa yang tidak berguna, yang tidak tepat, dan relearn, belajar ulang, belajar kembali hal-hal yang perlu mereka perkokoh. Dengan demikian, kita akan mampu menciptakan sebuah organisasi yang maju, yang hebat, sekaligus menciptakan sebuah organisasi pembelajar, learning organization. Itulah teknik menggunakan kutipan ataupun pernyataan dalam membuka sebuah presentasi. Sekarang saya harapkan Anda sudah mendapatkan gambaran betapa banyak teknik ataupun cara yang bisa kita pakai dalam membuka sebuah presentasi. Intinya adalah pilih cara pembukaan yang paling tepat untuk menarik perhatian audiens Anda, untuk menciptakan motivasi mereka, sehingga mereka punya alasan kenapa mereka harus mendengarkan Anda sebagai seorang presenter. Anda bisa memilih salah satu cara yang sudah saya jelaskan tadi. Demikianlah video ini yang menjelaskan bagaimana cara membuka sebuah presentasi dengan baik sekaligus menarik. Jika Anda hendak belajar hal-hal yang baru terkait presentasi, silahkan berkunjung ke presentasi.net. Anda bisa mendownload e-book saya, buku presentasi memukau, yang saya bagikan gratis kepada seluruh pembaca. Anda juga bisa mendapatkan contoh-contoh slide yang menarik, slide-slide yang inspiratif, baik itu untuk kebutuhan Anda dalam bekerja ataupun juga dalam konteks bisnis.
Dan terakhir, jika Anda maupun perusahaan Anda tertarik untuk belajar lebih serius, Anda juga bisa mengundang saya untuk hadir dan membantu perusahaan Anda. Atau Anda bisa ikut dalam public course yang kami laksanakan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali dalam video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari presentasi.net.